Halo kamu, selamat datang di channel Queen of Pentacles. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pembacaan tarot dengan judul Kamu dipilih di antara banyak orang oleh orang mapan ini. Energi dari bacaan ini mengarah pada sebuah situasi di mana ada sosok yang sudah memiliki kestabilan dalam hidupnya, baik secara materi, karir, maupun posisi sosial. Namun di antara banyak pilihan yang dia miliki, justru kamu yang berhasil menarik perhatiannya secara berbeda. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat dia tidak hanya sekadar melihat, tetapi benar-benar memilih kamu di antara banyak kemungkinan lain yang ada di sekitarnya. Untuk kamu yang ingin mendapatkan pembacaan lebih personal, lebih spesifik, dan lebih mendalam sesuai dengan situasi hidup kamu saat ini, kamu bisa melakukan personal reading. Silakan hubungi nomor yang tertera di video ini atau yang ada di kolom deskripsi. Saat ini juga sedang ada promo khusus untuk kamu yang mengambil paket 3 pertanyaan, jadi ini bisa jadi kesempatan yang tepat untuk kamu yang ingin mengetahui lebih jauh arah energi, cinta, maupun pesan semesta yang sedang ditujukan khusus untukmu. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan mari kita lanjutkan pembacaan energinya. Energi yang muncul hari ini menunjukkan bahwa kamu bukan sekadar orang yang kebetulan lewat dalam kehidupan dia. Kamu bukan figur sementara yang mudah dilupakan. Dan kamu juga bukan interaksi biasa yang cepat berlalu tanpa bekas. Dari awal, ada sesuatu dalam diri kamu yang langsung tertangkap oleh kesadarannya. Sesuatu yang membuat kamu terlihat berbeda dibanding orang lain di sekitarnya. Bukan karena kamu paling mencolok, tetapi justru karena kamu punya cara hadir yang tenang, tidak berlebihan, namun meninggalkan kesan yang dalam dan sulit diabaikan. Dari energi Nine of Pentacles terlihat bahwa kamu adalah sosok yang sudah memiliki kemandirian yang kuat. Kamu mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri tanpa harus bergantung pada validasi atau bantuan orang lain. Kamu sudah terbiasa mengurus hidup kamu dengan cara kamu sendiri, membangun stabilitas dari usaha yang kamu jalani sendiri, dan itu menciptakan aura yang sangat menarik tanpa kamu sadari. Justru karena kamu tidak terlalu mengejar perhatian, kamu malah menjadi lebih terlihat. Ada kualitas dalam diri kamu yang menunjukkan bahwa kamu tidak membutuhkan siapapun untuk membuat kamu merasa cukup. Dan hal inilah yang membuat dia mulai memperhatikan kamu lebih dalam dibandingkan orang lain yang mungkin lebih aktif mendekat atau lebih berusaha menarik perhatian. Kamu hadir dengan cara yang sederhana, tapi berpengaruh. Tidak banyak drama, tidak banyak tuntutan, tetapi justru meninggalkan jejak yang kuat di pikirannya. Seperti seseorang yang tidak banyak bicara, tapi setiap kehadirannya terasa. Dari sini, dia mulai menyadari bahwa kamu bukan tipe orang yang mudah ditemukan 2 kali dalam kehidupan seseorang. Lalu masuk ke energi Three of Wands, yang menunjukkan bahwa pandangannya terhadap kamu mulai berkembang lebih jauh dari sekadar momen saat ini. Dia tidak hanya melihat kamu sebagai bagian dari hari ini, tetapi mulai membayangkan kemungkinan-kemungkinan di masa depan yang bisa terjadi jika kamu benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Ada proses berpikir yang lebih luas di dalam dirinya, seolah-olah dia mulai memproyeksikan arah hubungan ini ke depan tanpa benar-benar menyatakannya secara langsung. Di titik ini, kamu tidak lagi hanya dianggap sebagai seseorang yang hadir sementara, tetapi mulai terlihat sebagai sosok yang punya potensi untuk menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang lebih panjang. Ada rasa ingin tahu yang tumbuh, ada bayangan tentang bagaimana jika, dan ada keinginan diam-diam untuk melihat kemana semua ini bisa berkembang. Kemudian Two of Wands memperkuat situasi ini dengan menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam fase pilihan. Di dalam hidupnya, ada beberapa arah, beberapa kemungkinan, dan beberapa pertimbangan yang sedang dia lihat. Namun di antara semua itu, kamu tetap muncul sebagai titik yang sulit untuk diabaikan. Bahkan ketika dia mencoba berpikir secara logis,
nama kamu tetap muncul dalam proses pertimbangannya. Dia seperti seseorang yang sedang berdiri di persimpangan, melihat banyak jalan, tetapi tetap berhenti sejenak ketika memikirkan kamu. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena keberadaan kamu secara alami menarik perhatiannya lebih dalam dari yang dia harapkan. Namun di sisi lain, Five of Cups menunjukkan bahwa ada luka emosional atau pengalaman masa lalu yang masih membekas dalam dirinya. Ada bagian dari dirinya yang pernah kecewa, pernah kehilangan, atau pernah merasa tidak sesuai harapan, dan pengalaman itu membuat dia menjadi lebih berhati-hati sekarang. Dia tidak bisa langsung melangkah tanpa berpikir, karena ada rasa takut mengulang rasa sakit yang sama. Rasa takut kehilangan lagi ini membuatnya menahan diri, meskipun sebenarnya situasi dengan kamu berbeda dari masa lalunya. Kamu bukan bagian dari luka itu, tetapi bayangan dari luka lama masih mempengaruhi cara dia bersikap. Di sini terlihat adanya konflik antara keinginan dan ketakutan dalam dirinya. Masuk ke King of Swords, energi ini menggambarkan sisi dirinya yang sangat rasional dan terkontrol. Dia bukan tipe yang mudah terbawa perasaan tanpa pertimbangan. Segala sesuatu dia analisis terlebih dahulu, termasuk perasaannya sendiri terhadap kamu. Dia mencoba memahami apakah ini hanya ketertarikan sementara atau sesuatu yang lebih serius dan bermakna. Walaupun ada ketertarikan yang jelas, dia tidak akan menunjukkannya secara langsung sebelum dia merasa benar-benar yakin. Dia lebih memilih mengamati, menganalisis, dan menimbang segala kemungkinan daripada terburu-buru mengambil langkah yang emosional. Kemudian Four of Wands menunjukkan bahwa di dalam pikirannya mulai terbentuk gambaran tentang stabilitas. Dia mulai membayangkan hubungan yang tenang, nyaman, dan tidak penuh konflik atau drama. Ada bayangan tentang rasa aman secara emosional, tentang hubungan yang terasa seperti tempat pulang, bukan tempat yang melelahkan secara batin. Dalam gambaran ini, kamu mulai masuk sebagai sosok yang bisa memberikan rasa stabil itu. Bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai seseorang yang membawa ketenangan dalam hidupnya. Dan ini membuat posisimu di pikirannya semakin penting, karena dia mulai mengaitkan kamu dengan konsep kenyamanan dan masa depan yang lebih damai. Lalu, Ace of Wands muncul sebagai percikan energi baru yang mulai tumbuh lebih nyata. Ini adalah dorongan yang tidak lagi hanya berupa pikiran, tetapi mulai menjadi rasa yang sulit diabaikan. Ada ketertarikan yang semakin kuat, ada semangat yang mulai muncul setiap kali dia memikirkan kamu, seperti api kecil yang perlahan menyala di dalam dirinya. Dia mungkin masih menahan diri, masih mencoba mengendalikan perasaan itu, tetapi energi ini menunjukkan bahwa dorongan untuk mendekat sudah mulai tumbuh dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Namun Seven of Swords menunjukkan bahwa di balik semua itu, dia masih menyimpan banyak hal dalam diam. Ada bagian dari dirinya yang belum dia ungkapkan. Dia mungkin memperhatikan kamu tanpa kamu sadari, memikirkan kamu tanpa pernah mengatakannya secara langsung, bahkan mungkin mencari tahu tentang kamu secara diam-diam. Semua itu masih dilakukan dalam ruang yang tersembunyi, karena dia belum siap untuk terlihat terlalu terbuka atau terlalu jujur dengan perasaannya sendiri. Ada kehati-hatian, ada strategi, dan ada keinginan untuk tetap mengamati dari kejauhan sebelum benar-benar mengambil langkah. Dan akhirnya, Eight of Wands menunjukkan bahwa semua energi yang sebelumnya diam, tersembunyi, dan tertahan ini akan mulai bergerak. Akan ada perubahan ritme yang lebih cepat, lebih nyata, dan lebih sulit untuk dihentikan. Apa yang sebelumnya hanya berupa observasi dan pemikiran, mulai mengarah pada tindakan, komunikasi, atau pendekatan yang lebih jelas. Pada titik ini, hubungan energi antara kamu dan dia mulai bergerak keluar dari fase diam menuju fase yang lebih aktif.
akan ada dorongan untuk menghubungi, untuk mendekat, atau untuk membuka interaksi yang sebelumnya hanya terjadi di dalam pikirannya saja. Keseluruhan energi ini menunjukkan bahwa kamu sedang berada dalam perhatian seseorang yang tidak sembarangan. Seseorang yang memiliki kedewasaan, kontrol diri, dan cara berpikir yang matang. Dia awalnya hanya mengamati dari jauh, tetapi perlahan mulai terikat secara emosional dan mental, meskipun masih menyimpannya dalam diam. Dan sebelum semuanya benar-benar terlihat jelas di dunia nyata, energi ini sudah lebih dulu bergerak di dalam dirinya, mengarah pada sesuatu yang perlahan akan menjadi lebih terbuka dan nyata. Kenapa kemandirian kamu justru membuat kamu terlihat paling menarik? Energi The High Priestess memperlihatkan bahwa di dalam diri kamu ada lapisan yang tidak semua orang bisa tembus begitu saja. Kamu bukan tipe orang yang mudah membuka isi hati, bukan juga seseorang yang langsung membagikan pikiran terdalam kepada siapa saja yang baru hadir. Ada ruang batin dalam dirimu yang sangat personal, sangat tenang, dan sangat penuh intuisi, seolah-olah kamu selalu lebih dulu merasakan sesuatu sebelum kamu benar-benar menjelaskannya dengan kata-kata. Kamu lebih banyak memahami dunia lewat rasa daripada sekadar logika yang terlihat di permukaan. Karena kedalaman itu, orang lain sering menangkap kamu sebagai sosok yang misterius. Tapi ini bukan misterius karena kamu sengaja menyembunyikan diri atau bermain rahasia. Ini lebih karena memang ada sisi dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan percakapan biasa. Ada emosi, pemahaman, dan kesadaran yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang benar-benar mau memperhatikan kamu lebih dalam, bukan hanya sekilas melihat. Lalu energi Knight of Wands menunjukkan sisi lain dari dirimu yang tidak kalah kuat. Di balik ketenangan itu, kamu sebenarnya punya energi yang hidup, bergerak, dan penuh semangat. Kamu bukan orang yang diam dalam arti tidak punya gairah hidup. Justru kamu punya api yang kadang muncul dalam cara kamu mengambil keputusan, cara kamu bereaksi, dan cara kamu mengejar hal yang kamu anggap menarik. Ada dinamika dalam dirimu yang membuat kamu terlihat penuh kehidupan. Kombinasi antara kedalaman batin dan energi yang spontan ini membuat kamu sulit ditebak. Kamu bisa terlihat sangat tenang di satu sisi, tapi di sisi lain kamu bisa menunjukkan keberanian atau semangat yang tiba-tiba muncul tanpa banyak penjelasan. Orang lain sering merasa mereka belum benar-benar mengenal kamu, bahkan setelah cukup lama berinteraksi, karena selalu ada lapisan baru yang belum mereka pahami. Kemudian Four of Pentacles menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang sangat menjaga batas diri. Kamu tidak sembarangan memberikan akses kepada orang lain untuk masuk ke dunia pribadimu. Kamu memilih dengan sangat hati-hati siapa yang pantas mengetahui sisi terdalam dari dirimu, siapa yang layak mendapatkan kepercayaanmu, dan siapa yang hanya bisa berada di permukaan saja. Sikap ini membuat kamu terlihat sangat bernilai di mata orang lain. Karena sesuatu yang tidak mudah didapat, biasanya akan dianggap lebih berharga. Kamu bukan tipe yang bisa didekati secara instan atau dipahami dalam waktu singkat. Ada proses, ada seleksi, dan ada batas yang tidak semua orang bisa lewati. Dari sini, muncul persepsi bahwa kamu adalah seseorang yang perlu diperjuangkan, bukan seseorang yang bisa dimiliki dengan mudah. Lalu The Star memperlihatkan sisi lembut yang sangat indah dalam dirimu. Di balik sikap menjaga diri itu, kamu sebenarnya membawa energi yang menenangkan. Ada aura harapan, ketenangan, dan inspirasi yang terpancar dari kehadiranmu, bahkan tanpa kamu sadari. Orang-orang yang berada di dekatmu atau sekadar mengenalmu bisa merasa lebih ringan secara emosional, seolah-olah ada sesuatu dalam dirimu yang membantu mereka merasa lebih baik. Kamu membawa rasa tenang yang tidak dibuat-buat. Kamu tidak harus melakukan sesuatu yang besar untuk memberikan dampak itu, karena keberadaanmu saja sudah cukup.
Inilah yang membuat orang-orang merasa bahwa kamu adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang sulit ditemukan, dan sesuatu yang secara alami membuat mereka ingin lebih dekat, meskipun mereka sendiri tidak selalu tahu bagaimana cara mendekat dengan benar. Kemudian Seven of Cups menunjukkan bagaimana orang lain, termasuk dia, sering melihat kamu sebagai sosok yang penuh kemungkinan. Kamu tidak bisa disederhanakan dalam satu definisi saja. Kamu tidak hanya ini atau itu. Kamu bisa terlihat lembut, tapi di saat yang sama, kamu juga kuat. Kamu bisa tampak tenang, tapi di dalamnya ada api yang tidak selalu terlihat. Kamu bisa terasa jauh, tapi pada saat yang sama juga terasa dekat secara emosional. Karena kompleksitas ini, orang-orang sering membayangkan banyak versi tentang kamu di dalam pikiran mereka. Ada banyak skenario, banyak kemungkinan, dan banyak interpretasi tentang siapa kamu sebenarnya. Dan ini membuat kamu tetap hadir dalam pikiran mereka, bahkan ketika kamu tidak sedang berada di depan mereka secara fisik. Lalu King of Swords menunjukkan sisi pengamatan yang lebih logis dari seseorang yang memperhatikan kamu. Meskipun ada rasa ketertarikan secara emosional, tetap ada bagian dalam dirinya yang mencoba memahami kamu dengan cara berpikir yang rasional. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang memiliki kecerdasan emosional dan mental yang cukup tinggi. Kamu tidak terlihat mudah dipengaruhi, tidak mudah diarahkan, dan tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Justru itu yang membuat kamu semakin menarik di matanya. Karena kamu punya kendali atas diri kamu sendiri, kamu tahu batasan kamu, dan kamu tidak mudah kehilangan arah hanya karena pengaruh luar. Kemudian Six of Cups membawa nuansa yang lebih hangat dan emosional. Ada rasa familiar yang muncul ketika orang berinteraksi dengan kamu, atau bahkan hanya memikirkan kamu. Seolah-olah kamu membawa energi yang terasa seperti rumah, seperti tempat yang aman, seperti kehangatan yang tidak dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Ini bukan berarti kamu adalah bagian dari masa lalu mereka secara literal, tetapi lebih ke rasa emosional yang terasa lembut, nyaman, dan menenangkan. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang merasa ingin kembali mendekat, seperti ada ikatan halus yang sulit dijelaskan, tetapi terasa nyata di dalam perasaan. Lalu Ten of Swords menunjukkan bahwa perjalanan hidup kamu tidak selalu mudah. Kamu mungkin pernah berada di titik yang sangat sulit, pernah merasa dikhianati, pernah mengalami kehilangan, atau pernah berada di fase di mana semuanya terasa seperti runtuh sekaligus. Itu adalah bagian dari cerita hidup yang membentuk kamu menjadi seperti sekarang. Namun yang membedakan kamu adalah cara kamu merespons semua itu. Kamu tidak berhenti di titik itu. Kamu tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depanmu. Kamu justru bangkit, membangun ulang diri kamu, dan belajar dari setiap luka yang pernah ada. Dari situ kamu menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih selektif dalam memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Pengalaman itu bukan melemahkan kamu, tetapi justru memperdalam karakter kamu. Dan karena tidak semua orang mampu melewati hal seperti itu lalu tetap berdiri, kamu menjadi semakin dihargai secara energi, bahkan tanpa kamu harus berusaha keras menunjukkan apapun. Dan akhirnya, The Empress menjadi puncak dari semua energi ini. Kamu bukan hanya mandiri, kamu juga memancarkan energi yang subur secara emosional dan spiritual. Ada kehangatan dalam dirimu, ada daya tarik alami yang tidak dibuat-buat, dan ada keindahan yang muncul dari cara kamu menjadi diri sendiri tanpa kepura-puraan. Kamu tidak mencari validasi dari luar untuk merasa berharga. Kamu sudah menjadi pusat dari energi itu sendiri. Kamu berdiri dalam versi diri kamu yang utuh, dan justru karena itu kamu terlihat semakin menarik di mata orang lain. Kemandirian kamu tidak membuat kamu terlihat jauh atau dingin,
tetapi justru membuat kamu tampak kuat, berkelas, dan sulit dilupakan. Semakin kamu tenang dalam berdiri sendiri, semakin kuat pula kamu terasa di mata orang-orang yang diam-diam memperhatikan kamu dari kejauhan. Kenapa kamu terlihat cukup, bahkan tanpa siapapun? Dari energi The Magician, terlihat bahwa kamu sebenarnya memiliki kemampuan besar untuk membentuk arah hidupmu sendiri dengan cara yang sangat sadar dan terarah. Kamu bukan tipe orang yang menunggu keadaan berubah dulu baru bergerak, tetapi kamu justru mampu membaca situasi, menggunakan apa yang kamu punya, dan mengubah hal sederhana menjadi sesuatu yang punya nilai. Di dalam dirimu ada kombinasi antara pikiran yang tajam, intuisi yang kuat, dan kemampuan bertindak yang cukup cepat ketika kamu sudah yakin. Karena itu, bahkan saat kamu terlihat sendiri, kamu tidak pernah benar-benar terlihat kosong. Kamu lebih seperti seseorang yang sedang merancang sesuatu, sedang membangun sesuatu, atau sedang menata langkah berikutnya dengan tenang, bukan seseorang yang hanya diam tanpa arah. Lalu masuk ke energi Three of Swords yang menunjukkan bahwa perjalanan kamu tidak selalu mulus atau ringan. Kamu pernah merasakan momen yang menyakitkan, pernah berada di situasi yang membuat kamu kecewa, terluka, atau merasa kehilangan sesuatu yang penting. Itu adalah bagian dari pengalaman hidup yang membentuk cara kamu memandang orang lain dan dunia di sekitarmu. Namun yang menarik, pengalaman itu tidak membuat kamu berhenti. Kamu tidak menjadi lemah karena luka itu, justru kamu menjadi lebih waspada, lebih selektif, dan lebih sadar dalam menentukan siapa yang benar-benar pantas berada di lingkaran hidupmu. Dari rasa sakit itu kamu belajar bahwa tidak semua orang harus kamu perjuangkan, dan tidak semua hubungan layak kamu pertahankan jika hanya menguras dirimu sendiri. Kemudian Nine of Pentacles memperkuat gambaran bahwa kamu adalah pribadi yang sudah cukup berdiri di atas kaki sendiri. Kamu terbiasa mengatur hidupmu dengan ritme yang kamu tentukan sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Ada rasa cukup yang tumbuh dalam dirimu, bukan karena kamu tidak butuh siapapun, tetapi karena kamu sudah terbiasa mengisi hidupmu sendiri dengan cara yang stabil dan terarah. Kamu terlihat tenang, rapi, dan berkelas dalam cara kamu membawa diri, bahkan ketika tidak ada orang di sekitarmu. Dan justru karena itu, kamu memberi kesan sebagai seseorang yang tidak mudah diisi oleh sembarang orang, karena kamu sudah memiliki keseimbangan dalam dirimu sendiri. Namun di balik semua kemandirian itu, The Moon menunjukkan bahwa ada sisi batin yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Ada lapisan emosi yang kamu simpan sendiri, ada perasaan yang tidak selalu kamu ungkapkan, dan ada proses pikiran yang hanya kamu yang benar-benar pahami. Tidak semua hal dalam dirimu ditampilkan keluar, dan itu membuat orang lain hanya bisa melihat permukaan yang tenang, tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kamu proses di dalam. Ketidakjelasan ini bukan kelemahan, tetapi bagian dari kedalamanmu. Dan justru, karena tidak semua orang bisa memahami kamu sepenuhnya, kamu terlihat sebagai sosok yang misterius, sulit ditebak, dan tidak bisa langsung dipahami dalam satu kali interaksi. Lalu King of Cups menunjukkan bahwa meskipun kamu memiliki dunia batin yang dalam, kamu tetap memiliki kontrol emosional yang cukup matang. Kamu tidak mudah terbawa arus perasaan secara berlebihan, kamu tidak gampang meledak, dan kamu juga tidak mudah kehilangan keseimbangan, hanya karena situasi tertentu. Ada kemampuan dalam dirimu untuk tetap tenang di tengah tekanan emosional. Kamu tahu kapan harus merasakan sesuatu, tetapi kamu juga tahu kapan harus menahannya agar tidak menguasai dirimu. Ini membuat kamu terlihat seperti seseorang yang dewasa secara emosional, seseorang yang mampu menjaga dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain untuk menenangkan hatinya. Kemudian Five of Pentacles menunjukkan bahwa mungkin pernah ada fase dalam hidup kamu di mana kamu benar-benar merasa sendiri.
Mungkin ada momen ketika kamu merasa tidak cukup didukung, tidak dipahami, atau harus menghadapi sesuatu tanpa banyak bantuan dari orang lain. Itu adalah fase yang tidak mudah, tetapi justru dari situ kamu belajar arti bertahan dengan diri sendiri. Kamu belajar bahwa kamu bisa melewati banyak hal, bahkan tanpa pegangan dari luar. Dan pengalaman itu membentuk fondasi batin kamu menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih tahan terhadap tekanan hidup. Masuk ke Ace of Wands, terlihat bahwa di dalam dirimu selalu ada percikan energi baru yang bisa muncul kapan saja. Meskipun kamu pernah jatuh, pernah lelah, atau pernah merasa kosong, kamu tetap punya kemampuan untuk bangkit lagi. Ada dorongan dalam dirimu yang membuat kamu tidak berhenti di satu titik saja. Kamu bisa memulai sesuatu yang baru, kamu bisa menghidupkan kembali semangatmu, dan kamu bisa bergerak maju tanpa harus menunggu dorongan dari orang lain. Bahkan ketika kamu sendirian, kamu tetap terlihat aktif secara energi, tetap terlihat berkembang, dan tetap terlihat punya arah yang sedang kamu tuju. Lalu Queen of Swords menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang sangat jujur pada diri sendiri. Kamu tidak menutupi kebenaran hanya demi kenyamanan sesaat, dan kamu tidak membiarkan perasaan mengaburkan penilaian logis kamu ketika kamu harus membuat keputusan penting. Kamu bisa berkata cukup pada sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai hidupmu. Kamu juga bisa menarik batas dengan tegas ketika kamu merasa itu perlu. Kamu tidak takut kehilangan orang yang tidak sesuai dengan prinsipmu, karena kamu lebih menghargai ketenangan dan kejelasan dalam hidup daripada hubungan yang tidak sehat. Ini membuat kamu terlihat tegas, kuat, dan sulit untuk dipengaruhi oleh orang lain secara sembarangan. Dan akhirnya, The World menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah berada di titik yang cukup utuh dalam perjalanan hidupmu. Kamu sudah melewati banyak pengalaman, kamu sudah belajar banyak hal dari berbagai fase kehidupan, dan kamu sudah sampai pada tahap di mana kamu tidak merasa kosong hanya karena tidak ada orang lain di sampingmu. Kamu sudah membangun dunia kamu sendiri, kamu sudah memahami dirimu sendiri, dan kamu sudah berdamai dengan perjalanan yang kamu lalui. Karena itu, keberadaan kamu tidak lagi bergantung pada validasi luar atau kehadiran orang lain. Kamu sudah menjadi satu kesatuan yang lengkap dengan dirimu sendiri, dan dari situ, kamu terlihat utuh, matang, dan kuat. Inilah alasan kenapa kamu tetap terlihat cukup, bahkan dalam kesendirian, karena energi yang kamu miliki sudah terbentuk sepenuhnya dari perjalanan panjang yang membuat kamu menjadi versi diri kamu yang tidak mudah tergantikan. Apa yang dia bayangkan jika kamu menjadi bagian hidupnya? Energi Justice membuka gambaran bahwa dalam pikirannya, hubungan dengan kamu bukanlah sesuatu yang bisa dijalani secara santai tanpa arah, tanpa tanggung jawab, atau tanpa kejelasan. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang memiliki nilai, seseorang yang tidak bisa diperlakukan setengah hati. Dan karena itu muncul kesadaran dalam dirinya bahwa jika hubungan ini benar-benar terjadi, maka harus ada keseimbangan yang jelas di dalamnya. Dia mulai menimbang dengan cukup serius, apakah dia mampu bersikap adil terhadap kamu? Apakah dia bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan nilai kamu? Dan apakah dia bisa menjaga hubungan ini tetap jujur, tanpa permainan, atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak? Di dalam pikirannya, kamu bukan sekadar pilihan biasa, tetapi seseorang yang membuatnya berhenti sejenak untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Dia mulai bertanya dalam batin apakah dia benar-benar siap untuk sesuatu yang setara, sesuatu yang tidak berat sebelah, dan sesuatu yang membutuhkan kejujuran penuh. Dari sini terlihat bahwa kehadiran kamu membuatnya lebih sadar terhadap konsep keseimbangan dalam hubungan. Lalu masuk ke Seven of Wands, yang menunjukkan bahwa dalam bayangannya, hubungan dengan kamu tidak akan berjalan tanpa tantangan.
Dia melihat kemungkinan adanya tekanan dari luar, mungkin dari lingkungan, dari situasi sosial, atau bahkan dari kondisi yang membuat hubungan ini harus diperjuangkan dengan lebih serius. Dalam pikirannya, tidak semua orang akan langsung menerima atau memahami hubungan ini dengan mudah. Namun justru dari situ, dia mulai menyadari bahwa jika kamu benar-benar menjadi bagian dari hidupnya, maka hubungan ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan berjalan tanpa usaha. Ada rasa bahwa dia harus berdiri, harus bertahan, dan harus menjaga posisi itu dengan penuh kesadaran. Kamu bukan seseorang yang bisa dimiliki tanpa perjuangan, dan kesadaran ini membuatnya melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang bernilai untuk dipertahankan. Kemudian Two of Cups muncul sebagai gambaran yang jauh lebih dalam pikirannya. Di sini dia membayangkan hubungan yang saling terhubung secara emosional, bukan hanya sekadar interaksi biasa, tetapi hubungan yang benar-benar memiliki rasa saling memilih. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang bisa terhubung dengannya secara batin, bukan hanya secara permukaan. Ada bayangan tentang koneksi yang terasa alami, seperti dua energi yang saling mengenali satu sama lain. Dia membayangkan adanya rasa saling memahami, tanpa harus banyak menjelaskan. Rasa saling mengerti, tanpa harus selalu berkata-kata. Dalam pikirannya, kamu adalah seseorang yang bisa klik dengannya di level yang lebih dalam, sesuatu yang tidak mudah ditemukan dalam hubungan biasa. Lalu The Chariot menunjukkan bahwa dalam pikirannya, hubungan dengan kamu bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga sesuatu yang membutuhkan arah yang jelas. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengendalikan situasi ini jika dia benar-benar memutuskan untuk melangkah. Dia melihat bahwa hubungan ini tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa tujuan, harus ada arah yang ditentukan. Dia merasa bahwa jika dia cukup berani dan cukup fokus, hubungan ini bisa bergerak maju dengan kuat. Namun pada saat yang sama, dia juga sadar bahwa ini bukan hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian, disiplin, dan kendali diri agar hubungan ini tidak hanya berhenti sebagai angan-angan di dalam pikirannya. Kemudian Eight of Pentacles memperlihatkan bahwa dia juga melihat hubungan dengan kamu sebagai sesuatu yang perlu dibangun secara perlahan dan konsisten. Tidak ada ekspektasi instan dalam bayangannya. Dia memahami bahwa sesuatu yang bernilai tidak bisa terbentuk dalam waktu singkat. Di dalam pikirannya, hubungan ini membutuhkan proses belajar, penyesuaian, usaha yang berulang, dan komitmen yang dijaga setiap hari. Dia tidak melihat kamu sebagai sesuatu yang datang lalu selesai, tetapi sebagai hubungan yang harus dirawat, diperbaiki, dan dikembangkan bersama seiring waktu. Ada kesadaran bahwa keberhasilan hubungan ini bergantung pada usaha dua pihak. Lalu The Devil muncul membawa sisi yang lebih dalam dan lebih intens dari pikirannya, sisi yang mungkin tidak dia akui secara terbuka. Di sini, terlihat adanya ketertarikan yang sangat kuat, daya tarik yang sulit dia kendalikan, dan ikatan emosional yang terasa semakin intens setiap kali dia memikirkan kamu. Ada dorongan yang membuat dia terus kembali memikirkan kamu, meskipun dia mencoba mengalihkan pikirannya ke hal lain. Ini bukan hanya tentang ketertarikan yang lembut, tetapi juga tentang daya tarik yang kuat, hampir seperti ikatan yang sulit dilepaskan begitu saja. Ada rasa ingin memiliki, rasa penasaran yang dalam, dan keterikatan emosional yang tumbuh tanpa sepenuhnya dia sadari. Kemudian Page of Cups membawa energi yang lebih ringan dan lebih lembut. Di balik semua intensitas itu, dia juga membayangkan awal yang sederhana dengan kamu. Mungkin percakapan kecil, perhatian kecil, atau momen-momen ringan yang tidak terlalu rumit tetapi terasa hangat. Dia membayangkan hubungan yang tidak langsung besar atau serius, tetapi dimulai dari hal-hal kecil yang tulus. Ada keinginan untuk membuka hati, meskipun dengan cara yang pelan, hati-hati, dan tidak terburu-buru. Dalam bayangannya,
Kamu adalah seseorang yang bisa membuat momen sederhana terasa berarti. Lalu Four of Swords menunjukkan bahwa dia juga membayangkan adanya jeda dan ketenangan dalam hubungan ini. Dia sadar bahwa tidak semua hal harus berjalan cepat atau intens sepanjang waktu. Ada kebutuhan untuk berhenti sejenak, berpikir, dan menata perasaan sebelum melangkah lebih jauh. Dalam pikirannya, ada ruang untuk refleksi, ada waktu untuk memahami diri sendiri, dan ada fase di mana segala sesuatu perlu diproses dengan tenang. Dia tidak ingin hubungan ini terburu-buru tanpa pemahaman yang cukup. Dan akhirnya, Wheel of Fortune menunjukkan bahwa dalam bayangannya, hubungan dengan kamu adalah sesuatu yang bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ada perasaan bahwa ini bukan sekadar hubungan biasa, tetapi sebuah pertemuan yang bisa mengubah arah perjalanan hidupnya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keputusan pribadi di sini. Seolah-olah ada perputaran takdir yang mempertemukan dia dengan kamu, dan semakin dia mencoba memahami, semakin dia merasa bahwa kamu adalah bagian dari perubahan itu. Dan itulah pembacaan kali ini. Apa yang kamu lihat di sini bukan sekadar tentang seseorang yang memperhatikan kamu, tapi tentang energi yang perlahan, tapi pasti bergerak menuju arah kamu. Tidak semua hal harus dipaksakan, karena beberapa hal memang sedang menemukan jalannya sendiri. Jika pesan ini beresonansi dengan kamu, berarti ada sesuatu yang sedang bekerja dalam diam di hidupmu. Sampai bertemu di pembacaan berikutnya di Queen of Pentacles Tarot.